Mhm. Iya, Refki. Untuk elastis deformasi itu daerah yang apabila diberi beban akan terjadi perubahan bentuk yang bersifat sementara dan bisa kembali ke bentuk awalnya. Hmm. Untuk yang plastik itu apabila suatu material ditarik dengan gaya dan terjadi perubahan bentuk secara permanen, Pak. Oke, jadi nggak bisa kembali ke bentuk semula gitu ya? Betul, Pak. Kenapa? Kenapa elastis bisa kembali ke bentuk semula dan kenapa plastis tidak bisa? Loh, masih lanjut tadi si Refki. Oh, baik, Pak. Eh, Kenapa Refki? Kalau dari yang elastis itu mungkin gaya yang diterima masih kurang dari sigma YS-nya, Pak. Sedangkan kalau yang di plastik itu gaya yang diterima sudah melebihi sigma YS, Pak. Emang kenapa kalau belum melebihi sigma YS-nya dan sudah melebihi? Mungkin kalau pemahaman saya sigma YS-nya itu kemampuan dari suatu material menerima gaya, ya, Pak. Mhm. Terus? Tadi Ya, kan jadi kalau heeh, udah tadi kan syaratnya kalau misalkan, elastis karena dia beban yang kita berikan belum melebihi dari YS-nya. Emang kenapa kalau belum melebihi YS-nya? Apa yang terjadi? kalau pemahaman saya masih apa? Masih bisa menahan gitu, Pak, material. Masih Iya, bisa kenapa? menahan. Kenapa masih bisa ditahan? Kayaknya cukup sampai situ, Pak, pemahaman saya. Maaf, Pak. Nggak apa-apa, bagus. Refki ya. Ada yang bisa menjawab kenapa sih, eee, sebelum melewati YS dia elastik, kemudian setelah melewati sigma YS dia jadi plastik deformasi. Kenapa? Sehingga kalau dia belum mencapai YS, dia tidak terjadi perubahan secara permanen, dan kalau beban yang kita berikan melebihi YS, dia terjadi perubahan secara permanen. Now, why? Ya, Arvarian. Mungkin kalau dia bebannya sebelum lebih YS itu mungkin strukturnya belum rusak, Pak. Jadi dia masih bisa pulang ke bentuk awalnya. Hmm. Sedangkan sedangkan kalau dia plastik deformation itu strukturnya itu udah rusak gitu, Pak. Jadi dia tidak bisa balik ke bentuk awalnya lagi. Iya, bagus. Bagus ya jawaban Arafrian. Jadi kenapa sih tadi YS itu kita sebut kemampuan awal suatu material untuk menerima beban sebelum terjadinya deformasi awal gitu ya, sampai terjadinya deformasi awal. Karena kalau misalkan sudah melebihi YS berarti kan sudah terjadi deformasi. Nah, kenapa terjadi deformasi? Artinya susunan baik itu atom, susunan kristal kan kemarin udah belajar ya sama Bu Tika. Itu sudah terjadi slip, sudah terjadi dislokasi, sudah terjadi movement, artinya sudah terjadi pergerakan. Jadi atom-atomnya tadi sudah terjadi kekosongan. Nah, tidak bisa lagi nih kembali ke bentuk semula, kayak gitu. Nah, itu yang membuat itu kan secara mikro ya. Nah, secara makronya berubah bentuk kayak gitu. Kalau secara mikronya memang susunan atomnya sudah tidak pada tempatnya lagi atau sudah terjadi dislokasi gitu. Oke, bagus. Oke, kemudian apa sih yang dimaksud dengan, modulus elastisitas? Vicky, boleh Vicky. Izin menjawab, Mbak. Untuk arti modulus elastisitas itu sendiri yaitu kemampuan suatu produk atau material dalam mempertahankan bentuknya ketika diberi sebuah gaya, Pak. Mhm. Berarti dia masih di daerah Masih di daerah yield strength, Pak. mhm, di daerah elastik deformasi. Oh, masa itu, Pak. Yield strength itu bukan daerah ya, yield strength itu titik, gitu. Oke, bagus Vicky. Nah, nanti kurang lebih minggu ke-15 kita ujian lisannya seperti ini ya. Jadi nanti akan saya tanyakan soal lisan, kemudian kalian akan menjawab, nanti dari jawaban kalian itulah nilai dari kuis lisannya, gitu. Oke, kemudian jadi di sini kita mau mereview dulu kenapa karena untuk mengetahui sifat mekanik dari pengujian dari tensile test. Oke, kemudian Aravian varian bisa di unraise ya?
Ayo, Refki udah jawab, gantian yang lain. Esther Anggi boleh. Jadi resilience itu